Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Saudara-saudaraku semuanya, subscriber Subbreaker dimanapun berada, semoga panjenengan semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku semuanya, malam ini kita sedang menunggu seseorang janjian di tempat ini untuk bertemu di sini. Semoga aja nanti orang sini dan bisa bersilaturahmi. Kita tunggu di depan sini saja. Ya kan? Wah, panasnya mobil, rasa panas. Kita di sini supaya kelihatan nanti kalau orangnya mau ke sini, biar kelihatan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Ngopi. Janjian. Sudah saya kirimkan mapnya di tempat ini. Nanti kita ketemuan di sini. Kita nunggu orangnya dulu. Sambil nunggu orangnya kita ngopi dulu. Bismillah. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wala khawla wala quwata illa billah. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga kita semuanya bisa menjadi saudara, seduluran, selawas saking walase Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, di malam yang berbahagia ini kita masih diberikan kesempatan bisa saling menyapa, bisa saling mendoakan, dan insyaallah kita selalu doa saling mendoakan nggih. Dengan semuanya, semoga entah itu yang berada di Indonesia maupun yang berada di luar negeri selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan rezeki yang berkah, barokah, berlimpah, bisa untuk pergi ke Mekah, ke Madinah, sisanya bisa buat beli sawah dan menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita sambil nyantai nungguin orangnya. Kita janjian di tempat ini. Entah apa tujuannya, yang terpenting orangnya mengajak bertemu, ya kita tunggu di tempat ini. Alhamdulillah. Sejatinya semua orang itu tidak ada yang sakti. Orang yang sakti itu orang yang mampu mengendalikan dan mengalahkan nafsunya. Itulah orang yang sakti. Yang disebut orang yang sakti itu orang yang mampu mengalahkan hawa nafsunya. Itulah orang yang disebut dengan orang yang sakti. Karena musuh yang paling besar itu bukanlah orang lain. Musuh yang paling besar itu ya diri kita sendiri. Oleh sebab itu, yang terpenting
kita berusaha untuk menekan hawa nafsu, karena hawa nafsu itu tidak bisa untuk dihilangkan, bisanya hanya untuk dikendalikan atau dilemahkan. Karena kita ini disebut manusia, dikatakan kita ini adalah manusia yang sempurna, bukan sempurna apa adanya, tetapi sempurna karena kita sempurnakan. Kita dikatakan manusia yang sempurna karena kita punya akal dan juga punya nafsu. Sedangkan malaikat itu hanya punya akal tetapi tidak punya nafsu. Lah kalau hewan itu hanya punya nafsu tetapi tidak punya akal. Dan kalau kita manusia ini punya akal dan juga punya nafsu. Makanya kita dikatakan manusia yang sempurna karena punya akal dan juga punya nafsu. Kalau akalnya mampu mengendalikan nafsunya, maka lebih mulia daripada malaikat. Itu yang dikatakan manusia sempurna. Tetapi kalau sampai nafsunya yang mengendalikan akalnya, maka akan lebih hina dari binatang. Oleh sebab itu sering saya mengatakan bahwa apapun yang diperintahkan Allah kepada kita itu semuanya untuk kebaikan kita sendiri. Jadi ketika kita menyembah Allah, melaksanakan perintah Allah, tidak menambahkan kemegahan kekuasaan Allah. Dan ketika kita melanggar semua perintah Allah, itu juga tidak mengurangi dari kemegahan istananya Allah. Karena apapun yang kita lakukan, yang diperintahkan Allah, itu semua untuk kebaikan kita sendiri. Sebagai contoh, ketika kita diperintahkan Allah untuk sholat. Sholat itu juga untuk kebaikan diri kita sendiri, bukan untuk Allah. Allah sama sekali tidak butuh kita. Kita yang butuh Allah. Sebagai contoh ketika kita diperintah untuk sholat. Di dalam sholat ini terkandung banyak sekali rahasia-rahasia yang sangat banyak sekali. Terkandung rahasia-rahasia yang luar biasa, yang sangat baik untuk diri kita. Sebagai contoh, ketika kita menjalankan sholat, kita ruku dengan baik, orang itu kalau mengalami kecelakaan, semoga kita semua dijauhkan dari musibah-musibah kecelakaan, amin ya rabbal alamin. Ketika patah di tangannya, patah di kakinya, itu insya Allah masih hidup. Tetapi kalau seseorang itu patah pada bagian tulang belakangnya, itu hampir dipastikan kalau menurut ilmu kedokteran meninggal. Karena apa? Dikarenakan tulang belakang ini Masya Allah terdapat ribuan saraf-saraf yang menyambungkan ke seluruh tubuh di tulang belakang ini. Makanya di situ sangat-sangat rawan sekali ketika terjadi kecelakaan. Oleh sebab itu banyak juga saudara-saudara kita yang datang ke padepokan itu. Sekarang ini 3 hal yang paling banyak yang sering sekali kita tangani. Yang pertama stroke, yang kedua urat kejepit, yang ketiga penyakit yang diakibatkan oleh hati. Itu yang paling banyak sekali. Nah, masalah urat kejepit ini insya Allah apabila kita sholatnya baik,
rukuknya baik, ini insya Allah menghindari dari penyakit urat kejepit. Dan ini sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu. Nah, ketika seseorang terkena penyakit urat kejepit, ini di kedokteran pun juga pengobatannya sangat-sangat sulit begitu. Pernah juga kemarin kita diundang untuk melakukan doa terhadap salah satu saudara kita yang berada di Wuhan. Itu beliau itu mengangkat beban mungkin sekitar 10 kilo lah mungkin. Tapi karena posisinya salah, maka di tulang belakangnya ini, di pinggangnya itu terkena urat kejepit matek gitu, terus dari urat kejepit itu sampai dibawa ke beberapa rumah sakit dan belum bisa berjalan sampai 7 bulan. Nah, ketika kita diundang di sana, ketika kita melakukan sholawat, tiba-tiba saya ingin sekali jalan ke belakang rumah. Ketika di belakang rumah, entah kenapa saya tertuju kepada pohon alpukat. Dan ketika itu di dalam hati saya meyakini bahwa obat untuk orang yang terkena penyakit urat kejepit tadi adalah daun alpukat itu. Maka saya ambil daun alpukat tadi dan saya minumkan ke orang tersebut dengan cara ketika mengambilnya dengan lidah, lalu membaca sholawat 7 kali. Setelah itu direbus dengan air 3 gelas dan diminumkan. Alhamdulillah dengan izin Allah orang tersebut sembuh. Tetapi dengan cara yang pertama harus banyak minum air putih. Terus yang kedua meminum rebusan dari daun alpukat tadi. Jadi kalau daun alpukat tadi untuk menurunkan tekanan darah, kolesterol, kalau buahnya alpukat itu untuk menaikkan tekanan darah. Itu berbeda di situ. Dan alhamdulillah juga diberikan kesembuhan oleh Allah atas izin Allah. Tetapi yang paling penting bahwa tentang penyakit tulang belakang ini sudah dianjurkan oleh baginda Rasulullah SAW beberapa abad yang lalu, bahwa ternyata sebelum para dokter meneliti tentang tulang belakang ini oleh baginda Rasulullah SAW sudah dijelaskan bahwa banyak sekali manfaat yang luar biasa yang terkandung ketika ruku, dan begitu pentingnya tulang belakang kita ini, begitu pentingnya tulang belakang ini. Dan yang kedua, penyakit stroke. Kenapa ketika seseorang terkena penyakit stroke, jadi kalau di tulang belakang itu, kalau yang sakitnya di sebelah kanan tulang belakangnya, itu yang sakit juga kaki sebelah kanan. Kalau yang sakit, yang kecepit di tulang belakang sebelah kiri, maka kaki yang sakit juga di sebelah kiri. Itu kalau urat kejepit. Tetapi kalau stroke itu kalau yang pecah pembuluh darahnya di bagian sebelah kanan, maka yang akan lumpuh sebelah kiri. Kalau yang pecah pembuluh darahnya sebelah kiri, maka nanti yang sakit sebelah kanan. Sebab urat saraf ini kalau salah mohon disalahkan, tidak apa-apa. Setahu saya, mengapa kalau pemanya terapi itu, kalau yang stroke-nya sebelah kanan, yang kita terapi dengan kunir itu di sebelah kiri. Kenapa kalau yang stroke sebelah kiri, yang kita terapi sebelah kanan? Karena urat kita itu
saraf ini seperti menyilang begitu. Seperti menyilang. Jadi dari sini, dari saraf yang sebelah kiri ini ke kanan, yang dari sebelah kanan ke kiri. Kalau menurut analisa saya seperti itu begitu. Dan sebenarnya penyakit stroke ini banyak sekali sekarang ini menimpa bukan hanya orang-orang tua, bahkan orang-orang muda umur 30, umur 25 itu juga sudah banyak yang terkena penyakit stroke. Padahal ketika kita sujud dengan baik, ketika sujud dengan baik, tumakninah, aliran darah tadi bisa mengalir di kepala dengan baik, bisa menenangkan batin kita, insya Allah itu bisa menghindari dari penyakit stroke tadi, insya Allah. Maka oleh sebab itu sebenarnya banyak sekali rahasia-rahasia yang terkandung di dalam sholat, banyak sekali yang mungkin kita memang saat ini belum tahu, tapi saya yakin bahwa semua yang diperintah Allah itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Dan semua yang dilarang Allah itu sebenarnya adalah semua hal yang buruk untuk diri kita. Semuanya. Contoh ketika kita dilarang untuk minum, ya jelas pikiran sehat dibuat sakit. Jelas pada akhirnya diri kita sakit. Kita dilarang makan babi, ternyata di dalam babi juga ada cacing itu tidak akan mati walaupun dimasak ataupun dipanaskan dengan suhu yang sangat tinggi sekali. Dan yang kedua, apabila ada penyakit, menurut beberapa penelitian, apabila penyakit di dalam babi tadi, ketika kita makan penyakit itu bisa berpindah ke dalam diri kita. Tapi benar tidaknya saya tidak tahu, Allahu a'lam bishawab. Nah, tentang sholat yang tadi, sholat, bahwa dulu pernah saya waktu masih berada di pondok, itu dulu saya ketika jam 1 malam itu dibangunkan oleh abah saya. Kalau manggil saya itu dulu Le begitu. Sedang tidur dibangun, Le bangun, ikut abah gitu. Kemana abah? Ayo ikut, saya ikut. Gak taunya kemana? Ke kandang sapi. Ketika di kandang sapi, beliau tanya ke saya, Le, itu sapinya sedang apa begitu. Saya jawab sedang tidur, Bah. Oh, nggih, ya sudah. Sampean tidur lagi, saya tidur. Terus pagi itu juga saya dibangunkan lagi. Le, ikut abah kemana? Gitu. Ke ladang, sapinya dibawa. Oh iya, saya bawa. Terus ditanya lagi sama abah. Ketika sampai di ladang, Le, sekarang sapinya sedang apa? Oh, sedang kerja begitu. Oh, nggih pun, sampean kerja. Saya juga kerja di situ. Terus siang saya dipanggil lagi sama abah. Le, nggih, itu sapinya sedang apa? Sedang istirahat. Nggih, sampean juga istirahat. Nggih, gitu. Saya juga istirahat. Sore juga begitu, ditanya lagi sama abah, dipanggil lagi. Le, sapinya sekarang di mana? Sapinya di sana, Bah. Ayo diajak pulang, diajak istirahat. Nggih. Istirahat sampai di rumah. Le, sapinya sedang apa? Gitu. Sedang istirahat, sampean ya wis istirahat. Nggih. Semalam lagi sekitar jam 1 jam 2 itu saya dipanggil lagi sama abah. Le, ikut abah kemana gitu. Saya ikuti ke kandang sapi begitu. Setelah sampai di kandang sapi, saya ditanya lagi sama abah. Le, sapinya sekarang sedang apa gitu. Sedang tidur, Bah gitu. Wow, nggih. Sampean tahu kenapa tadi malam sampean saya tanyakan begitu tentang sapi ini? Enggak tahu, Bah gitu. Iya, tadi malam sapinya tidur, sampean kan juga sedang tidur. Terus tadi siang sapinya kerja, sampean juga kerja. Terus tadi sore sapinya istirahat, kan sampean juga istirahat. Terus tadi sapinya makan, sampean juga makan. Terus apa perbedaan panjenengan dengan sapi, kan begitu. Monggo sini saja, monggo sini. Ya itu, ketika itu saya baru ngeh, ternyata perbedaan kita dengan sapi itu cuma satu. Ketika kita sholat. Jadi sholat itu untuk membedakan antara diri kita dan hewan. Begitu ya. Kalau hidup hanya sekedar kerja,
Lalu apa bedanya kita dengan hewan? Kalau hidup hanya sekedar makan, lalu apa bedanya kita dengan hewan? Kalau tidur, kalau hidup hanya sekedar untuk Waalaikumsalam. Sini Kang, lihat ke sana Kang. Sini. Sini. Lampu. Iya biar terang. Ya sampean kan ngajak ketemuan di sini, saya sudah di sini ta. Aku rasa kayak lampu wae ketok. Elah. Enggak usah sok-sokan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam gitu loh kalau ketemu orang. Mundur kameramen, mundur. Kenapa Kang? Dari mana? Din. Ya. Pan. Iya ya, santai aja, santai. Rusak. Kopi saya tumpah nanti. Santai. Ge. Sampean kan ngajak ketemuan saya di sini. Tujuannya sampean ngajak ketemuan saya di sini tuh mau apa? Anyel karo kowe gitu. Anyel kenapa? Saya punya salah apa? Bukan anyel aku. Nyawan raimu anyel aku. Orang tuh mbok aja nesuan. Orang itu jangan nesuan. Kowe iki Gus settingan kalau wes. Gus bener kowe iki. Ono celuk Gus. Kenapa masalahnya? Mau settingan atau Kowe iki enggak? tukang ngapus wong. Mau settingan atau enggak itu kan urusan saya. Kowe tukang ngapusi wong. Yang saya bohongin siapa? Wong-wong ngono kuwi. Mana? Siapa? Lah asli buktekno. Suruh buktiin gimana saya? Lek kowe ora ngapusi wong iki buktekno. Yang harusnya buktiin itu yang nuduh nipu atau yang sampean itu. Ayo saya tanya ke sampean. Yang dituduh apa yang nuduh? Ya kowe lho lek kowe asli baterai buktekno. Ini loh, kalau sampean semuanya nih. Sampean saya tuduh mencuri. Yang harus buktikan sampean itu mencuri sampean atau saya? Ya aku. Lah kok saya yang sekarang sampean yang nyuruh saya buktiin? Lah kowe iso ora buktekne? Terus sampean yang nuduh saya berarti sampean harus buktikan pakai otak yang cerdas. Sampean nuduh saya nipu. Lalu sampean harusnya yang buktikan saya itu nipu apa enggak gitu loh. Jangan cuman pakai apa asumsi sampean gitu loh. Terus kalau memang saya settingan emangnya kenapa? Kalau emang saya settingan emangnya kenapa? Kowe ngremehne dukun-dukun ngene iki. Ngeremeh nih. Oh berarti yang marah itu ya dukun-dukun ya sampean itu. Ya, kalau sampean bilang ya, sampean tadi mengatakan kalau saya itu ngapusi, ayo buktekno santet saya, kan beres. Tokno ilmu apa sampean panggil guru sampean untuk nyantet saya kan beres. Ya mesti. Kalau sampean nuduh saya settingan, nuduh saya bohongan, ndak punya ilmu, kan beres tinggal sampean serang saya, kan beres. Masa saya yang suruh buktikan atau sampean mau saya itu kan lucu. Sampean ya wes, sampean gimana? Kalau sampean nuduh saya, sampean yang harus buktikan bukan saya. Mau ini sampean gimana? Cek yang guru Ben Meror ini. Ada gurunya sampean juga. Loh enek. Panggil suruh sini. Saya tak ngopi. Ini rasa tetap enggak bengok. Ya ndang, aku tak ngopi sih. Duluan guru mesti. Emang oleh guruku mari kita. Iya tak ngopi sih. Kalau mau manggil guru sampean. Ngopi nih, enakno sih. Ngopi sih isi pisane gede tuh. Tak terus rasa ngopi mari. Tutuk nolek mau ngopi. Tutuk nolek mau ngopi, tutuk nolek mau rokok, Din. Panggon iki. Gonmu mati. Enggak, saya itu santai. Sampean kan nuduh saya tukang ngapusi, nipu. Ayo beres toh. Sampai tinggal tokno ilmu santet sing paling kuat apa bayaran gurumu apa culukan gurumu suruh santet saya kan beres. Sampai nyuduh saya kok sampai yang nantang saya kan lucu. Wis entenono guruku mari kita teko. Wis. Ngopi sik, Kang. Ngopi yo enakno. Ini apa tuh dadane padang-padangan ini? Ya biarin, kenapa? Saya kan juga malah bisa buat konten. Mati kan iso nglapur nih. Kurang modal wingi. Lah kan bisa buat konten saya. Ya cek. Ada di sini aja. Mati kan di bukti, Dek.
Gak usah ngurusin orang itu. Kowe kok gawe konten ngene iki. Beh, Bentenar deh, jenenge lho, ben dhuwur. Arep mateni dhuwur. Iya, biar saya kalau lebih tenar kan orang-orang kayak sampean itu kan ya kowe biar tambah lebih banyak yang dengki sama saya. konten kok ngomong lek mateni dukun ben tenar. Ya. Ya, biar kalau saya lebih tenar orang-orang dukun santet saya sampean itu biar tambah panas lagi. Kan seru saya. Kalau dapat duit Enggak modal ngono ya. ya jelas gitu loh. Makanya teman-teman sampean yang banyak, kalau sampean punya teman banyak, undang semuanya. Suruh nyantet saya, kan gitu. Terus kalau nyerang pakai goib nggak bisa ketemuan kayak gini, malah bisa buat saya buat konten. Jangan cuma nyerang pakai goib, langsung begini enggak apa-apa. Tapi itu harus jelas. Kalau nyoba ilmu ya pakai ilmu. Jangan pakai caci maki mulut. Sudah selesai, santai. Santai. Iya, santai. Santai, slow. Slow, saya itu orangnya slow loh. Santai. Tidak usah caci maki begitu, nggak ada gunanya. Wis. Nyanyi rokokan dhewe. Rokokmu enggak apa-apa. Kang, nggak usah pakai mulut. Ya. Orang tuh kalau kebanyakan ngomong itu kayak air beriak tanda itulah, kayak tong kosong. Sini, gawe konten ra modal ngono iki. Ini iki ngendele dukun-dukun ngene iki. Ya wis ta. Monggo kalau saya tenar saya siap untuk diserang sama dukun-dukun santet apa itu saya siap. Ngono diceluk Gus. Gus itu bahasa Jawa, artinya bagus, anak lelaki-laki dipanggil Gus. Oh, cah bagus. Tuh gurumu udah datang. Udin. Lah Gus. Ya orang-orang yang manggil saya. Terus kalau saya namanya Bagus, saya Gus kenapa? Masalah buat sampean. Masalah. Sudah masalah toh. Masalah karena hati sampean iri. Kowe gawe konten ra modal ngono. Nek trimo ngene iki. Terus kenapa? Nggak modal dapat uang. Alhamdulillah. Enak men lho kowe iki. Wis ayo. Ayo. Mana guru sampean? Iki guruku. Oh, ini guru sampean itu. Datang kita assalamualaikum. Gitu. Pucukan jentikan lho, regete ning kuku tok. Hei. Ya terus sampean sekarang sudah ada gurunya sampean. Sudah ada gurunya sampean. Terus sekarang sampean maunya gimana? Yo lek kowe patre kudu dukun palsu, Gus palsu yo. Iya saya dukun palsu, saya Gus palsu saya. Jalukku piye nuten. Wani ora kowe. Gelem ora nglakoni kuwi. Apa mau sampean gimana? Yo, wis sembuh pokoke awakmu manut tok. Pokoke kowe manut. Manut gimana? Wis manut pokoke. Penak manut. Penak. Kalau nyoba ilmu pakai ilmu. Iya. Gimana mau sampean gimana? Piye mau sampean piye? Nyune sampean piye? Jaluk sampean piye? Kowe arep tak taleni karo ngene kowe. Itu pakai fisik namanya. Wani ora. Kalau pakai fisik mah namanya bukan membuktikan keilmuan itu mah. Oh patre bene kowe mati yo. Jangan pakai fisik. Yo, ora nggae fisik. Kowe tak talini kowe tak serang kadoh. Ben kowe ra ngetokne ilmu-ilmumu sing ngono kae. Saya tidak punya ilmu apa-apa. Kowe serang ngono umi nyapo? Umi itu baca doa gitu loh. Donga umi. Kowe wong doa apa kelarisan. Nyune sampean pripun saniki? Ya wis ayo manut aku. Maunya gimana? Ben marem sampean. Ya, keren ning kono. Gimana? Centang. Gimana? Ono kayak ngem. Gimana? Ini foto iki dadi padang barang iki. Ya enggak apa-apa, kan saya sudah bilang, sampean kan ya pakai masker toh. Ini enggak kelihatan toh. Yo ben ben ra. Lah iya, sudah sampean sudah enggak kelihatan kan tak rekam ya enggak apa-apa toh, kok masalah sih? Kecuali kalau sampean Oke golek duit ngene iki. sampean udah ngundang saya sudah mau ketemu ke sini, harus sampean matur suwun gitu loh. Pokoke dibuat sik. Ayo tamapan. Bener kan? Kah ratuyan aku. Ini apa loh? Pokok opo iki? Ina iki. Buang mubazir.
Jadi cecek gengko neh. Bawa kayak no kameramenmu ya. Jangan dibuang Kang, mana-mana Kang. Kau nyekli sarungmu wae iki. Lah kok mau pelorot no. Wes, saya Maman maunya saya gimana? Tangannya kan yang buri. Enggak masalah kalau sampean pikir saya pakai ilmu yang macam-macam. Ya. Dapat wit. Ini Jerat dulu nih, suwen. sawat mati tenan. Tok, ra mungkin urip gimana iki. Kayak mau apa sampean itu? Yuk bengi rono. Beng rono. Mati deh. Bengi nih terus. Tak gulune pisan nih. Elek ditali ngene ndak iso greh. Lah ora ditali. Alah. Kok nih cangkeme sing umi-umi kuwi. Di tali juga mulut saya masih bisa umi-umi. Sampean tuh padune takut saya ngeluarin jurus. Dan ilmu saya nggak ada jurus apa-apa, cuman doa tok. Totonen, tepak no. Gurumu katanya Mbak Kongko nih. Gulune jomblunus mek awake tok. Coba mbok kita ide, mbok wong iki asing sareh ngono ta. Kongko wedin, gulung tak tekek lho, Den. Motor wedin. Tekan. Ketenan. Ketenan. Oke, wong isor kene. Ngilang rene, ra iso greh. Oh, talen kene. Ini sisat kene. Kalian tak parang sisep. Ini sisat. Wes. Rasa utul. Sampekan si Andin. Enak iki enak. Raine wis pucet lho. Ayo tok Bapak nang. nih. Kaya ngono kuwi. Rang. Rang. Tokno ilmumu sing paling kuat ta. Kuapeh ilmumu itu. Tidak penasaran ya. Rakudar. Iya. Ya iki lho. Lho, ngene iki. Yo. Mati dino iki. Aja nggo fisik, tak rekam iku. Ayo tokno ilmumu, lek penasaran be ilmu. Kok kopiah iki lho, yang guru. Serang ya kudu nganggo ilmu santet. Awas ya nganggo fisik kon. Tak kejar sampai kon dhewe. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi
الشفاة وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور الزاد وسر سر في سير الأسماء الشفاة وعلى آله وصحبه Sakit keliru ya. Rasa no. Allahumma sholli Banyu teko pitung sumur sing bakal mateni kowe kuwi. Pitung sumur angker. banyu kuwi malah tandane kehidupan bagiku. Hitung sumur iki malah dadi obat kanggone awak. Ora ana bakal siji apapun sing iso nyakiti awakku selama Gusti Allah mboten kehendak, tidak akan ada. Siapapun tidak akan bisa menyakiti suatu makhluk kalau Allah tidak berkehendak. Walaupun seluruh manusia menginginkan satu orang itu celaka, kalau Allah mendapi orang itu selamat, maka tidak akan orang itu celaka. Innama amruhu idza arada shay'an yaqulu kun fayakun. Subhanalladzi biyadihi mulk. Pengin tahu ilmu Allah sampean, ayo keluarkan ilmu sampean, santet sampean yang paling kuat. Selama Allah masih berkehendak saya hidup, maka saya akan tetap hidup. Kalaupun saya mati, maka ini memang sudah menjadi takdir Allah untuk saya mati. Mati syahid buat saya. Mati syahid kalau buat saya. Ati. Allah. Rasa cengis yang gede. Allah. Hatimu ning wit iki lho, Dik. Saya sama sekali tidak khawatir dengan kelakuan sampean itu. Tidak ada kekhawatiran sekali, sedikit sama sekali buat saya. Wallahi demi Allah, tak khawatir saya dengan apa yang sampean lakukan ke saya ini. Gabung kalah. Gabung nih. Ayo, tokno ilmumu sampean sing paling sakti. Perang bareng iki. Ayo, tokno ilmune sampean sing paling sakti. Ilmune sampean santet sing paling kuat. Allah. Den ki wong tenan bodho iki. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Allah sholli ala sayyidina Muhammad. Allah. Allah sholli ala wa ala
Sopo to tadi? Sadar das belas. Allahumma shalli Muhammad wa ala Allahumma shalli Allah Sayyidina Muhammad wa ala Allah Allah Allah. Sanggup Bang. Hidup menungso. Sanggup. Tidak belum weden. Berhenti. Mundur. Berhenti. Mundur. Sudah. Katanya saya penipu. Suruh nyerang kok malah tidur. Suruh nyerang kok malah tidur.
Mana yang tadi? Mana yang tadi? Nun tadi mana yang tadi? Lari kemana? Lari kemana yang tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Mundur! Sini! Allah! Mundur! Allah! Sini! Mana yang tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Allah! Mundur! Allah! Allah! Dengan izin Allah, dua-duanya hadir ke sini. Allahu Akbar. Bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya ke sini. Allahu Akbar. Mundur. Allahu Akbar. Mau kemana? Bismillahirrahmanirrahim. Dua-duanya ke sini. Allahu Akbar. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana ini? Berangkang sampean berdua. Mau kemana sampean? Tadi ngikut saya. Lari ya, bisa lari sana, lari ya. Sana bisa lari, lari ya. Ayo lari ya. Ayo lari ya, bisa lari. Ayo lari ya, bisa lari. Ayo lari ya. Ya Latif kulu binak, lumpuh kakinya. Allah. Ayo kalau bisa lari sekarang. Ayo. Tunggu di sini sama ngambil tambangnya. Tunggu di sini. Biarin kakinya nggak bisa jalan lihat gitu aja. Tapi saya nggak tahu. Nggak apa-apa senter, bawa senter. HP-nya mana? Pinjam HP-nya. Biar kalau bisa lari, ayo lari ya. Ayo. Ayo coba lari sana. Mau ngambil senter dulu, mau ngambil tambang. Gantian mau saya ikat.
Celana Din. Bisa mlaku kowe saiki. Piye? Celana lek manten. Piye saiki? Ayo. Melayu. Melayu saiki kowe. Ayo melayu. Ayo mlaku saiki. Lumpuhkan. Ini celana Din. Lupa Din. Cok. Hus. Mana Ngomong aneh kowe. balik Nadin. Lupa ada latu Din. Ini kan. Sekarang gantian ya. Cuman kan tadi ngiket saya sampai sesak. Sekarang gantian ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yatalataf alif lam mim kaf ha ya ain sin kaf. Diri. Allah Akbar. Aduh. Di tambang kumogang. Mana tambang saya tadi? Gantian. Piye kan lasane saiki, ha? Piye kowe saiki? Bapak ini Din. Alah. Iya. Ya kali. Ampun kapok Din. Menengah, sebelah enggak. Lawan ini ngene Din. Gantian kon saiki. Berpelukan. Dipsi. Lala. Po. Berpelukan. Aku gak kepakane macan nek gini. Ben, somonge. Kon iku. Mana mau ngene lho Din. Gantian. 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 Gantian kon. Gantian. 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 Piye rasane? Piye rasane kan malah jadi mesra berpelukan berdua ya. Iki taline ora tak tali paci, tak tali simpul ning kene iki. Aku ora kecem-kecem amat. Ora kecel kok nek lho Din. Enggak, lek sampean pengen iso lepas teko talian iki maca istighfar ben akeh atimu resik. Engko tanganmu coba, engko talian mbah kono iki. Balik piye wae. Kita coba tanganmu kene kok kene. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Terus Cepet-cepet anggati. Astagfirullahaladzim. Terus minimal istighfare ping 1000 engko baru iso lepas. Ping 1000 minimal. Wes aja kakek ngomong. Den, oke temuke Den. Aja kakek ngomong. Den, oke temuke Den. Aja malah bengak-bengok. Istighfar ping 1000 engko icul. Tanganmu ke coba ki taline lepasen.
Terus semute kan apa sama aku membuat tali ora akeh semute ya Mas Sam. Aku buat tali ya akeh semut ya aku ya gatel. Enggak, kadang coba bengok. Istighfar, ping 1000 mengko mesti awakmu iso obah. Alah. Masamu kesemut aku membuat tali ora kesemute ya. Alah, Bu. Kadang coba bengok parani karo macan malah. Meneng tau dite. Alhamdulillah. Untuk semua saudara-saudaraku dimanapun berada, sejatinya orang yang hebat itu bukan yang mampu mengalahkan musuh-musuhnya. Orang yang sakti itu bukan yang mampu mengalahkan musuh-musuh, tapi orang yang sakti itu yang bisa mengalahkan hawa nafsu di dalam hatinya. Hawa nafsu ingin marah, ingin mencaci, ingin membenci, ingin menghina dan lain sebagainya. Itulah orang yang sakti. Ya, terpenting selalu jaga hati kita agar selalu dijaga oleh Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bagusi hati karena hati adalah tempatnya Gusti. Perbaiki hati supaya kita bisa mengerti siapa Gusti kita Allah atau Allah kita. Saya ucapkan terima kasih untuk semua saudara-saudaraku. Jika panjenengan punya hajat, doa, keinginan, jangan datang ke dukun atau kemanapun. Datang ke orang tua minta doanya, itulah doa yang paling mustajab ialah dari orang tua. Perbaiki sholatnya, amalkan sholawat istiqomah, dan perbaiki akhlak kita kepada orang tua kita. Hidup kita akan selamat dunia dan akhirat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.